Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, jumpa lagi dengan channel Eka Vlog ya. Pada sore hari ini saya akan update ya market pada tanggal 3 Juni 2021. Saya akan update dulu untuk market cryptocurrency ya. Baik, saya akan tampilkan terlebih dahulu trading view saya dengan ditunjang oleh sistem algo trading yang saya gunakan ya. Perlu Bapak Ibu ketahui di negara-negara Eropa ya, terutama di trader-trader Eropa dan Amerika sekarang menggunakan yang namanya analisa berdasarkan kombinasi banyak indikator, kemudian dari indikator-indikator tersebut dijadikan satu dan indikator tersebut memiliki kemampuan membaca data algoritma ya. Data algoritma tersebut kemudian diolah, dikombinasikan dengan sistem kecerdasan buatan sehingga menghasilkan satu pola-pola tertentu yang memberikan informasi bagi kita selaku pelaku investor ataupun trader ya di pasar. Nah, ini adalah salah satu yang saya gunakan ya. Saya mengcombine ada market Cipher ya, market Cipher A dan B serta coba ini saya yang belum muncul adalah ininya ya ternyata ya. Saya coba tampilkan dulu untuk chart ETH. Yang belum muncul adalah volume price analysis. Jadi saya menggunakan dua kombinasi. Ini yang dinamakan volume price analysis ya. Coba saya analisa dulu karena ini yang keluar Ethereum ya, maka saya analisa dulu Ethereum. Ya, ini chart ini adalah chart Ethereum versus USDT pada market Binance. Binance adalah market exchange terbesar di dunia ya. Ya, ini adalah data untuk ETH USDT sekarang sudah pada 2829 ya. 2829 itu kalau kita coba saya tampilkan kurs ya untuk ini ya. Saya akan tampilkan kursnya dulu. Sebentar, ini agak menyulitkan ya untuk saya bisa mengakses yang di atas ini karena selalu ke pencet yang ini ya, yang berada tepat di saya membuka Windows baru. Nah ini coba USD IDR ya, USD IDR. Coba. Jadi kita lihat sekarang tadi 2829 untuk ETH itu sama dengan berapa rupiah adalah sudah berada di 40.438 rupiah untuk ETH pada harga saat ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke chart ya. Ini Cipher A menunjukkan bahwa masih dalam zona downtrend ya, walaupun sudah ada pemulihan untuk ETH. Coba saya ETH seperti kita ketahui adalah blockchain generasi kedua ya dengan menggunakan smart contract, adalah perbaikan dari BTC yang tidak menggunakan smart contract ya. Kenapa kok smart contract ini penting? Terbukti ETH adalah salah satu poin yang banyak diaplikasikan pada penggunaan DeFi, NFT dan banyak hal lainnya ya. Jadi ETH menjadi salah satu pesaing kuat dari BTC karena dia punya smart contract ya, sehingga jaringan blockchain-nya itu bisa digunakan oleh pengguna yang lain untuk berbagai aplikasi DeFi, NFT dan
banyak aplikasi lain sehingga ETH sekarang menduduki peringkat kedua ya setelah BTC. Coba kalau kita lihat secara market caper ya, ini selendangnya masih berwarna hitam ya. Kalau berwarna hitam artinya masih downtrend, kalau uptrend ini seperti ini ada warna kebiruan itu artinya uptrend. Jadi coba saya gambarkan garis trendline-nya untuk ETH. Cuman kelemahan dari ETH ini sendiri adalah gas fee-nya yang terlalu besar ya dan juga kecepatan transaksinya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan hanya sedikit lebih tinggi dari BTC ya sehingga ETH generasi kedua ini akan berusaha memperbaiki kelemahan dari ETH ini dengan kemarin ya ada protokol Berlin, kemudian ada protokol London dan sebagainya dan kita tunggu saja ya tapi perbaikannya tidak mungkin cepat ya karena yang diganti adalah jaringan blockchain-nya secara keseluruhan atau bukan diganti ya di-upgrade ya sehingga tidak mudah ya dan Vitalik Buterin sendiri sekarang kerjanya sendiri karena partner terhebat partner terhebatnya dia sudah pindah ke Cardano ya. Tapi ini sudah ada channel naik ya di sini ya. Ini ada channel naik dari time frame harian. Kemudian kalau kita lihat untuk saya hilangkan dulu indikatornya. Nah kalau di time frame harian itu sudah mulai ada channeling naik ya. Ini ada support dan resisten yang bentuk dari titik terendah dan titik tertingginya menunjukkan adanya channel naik ya dan ini tidak bisa tembus dan dia hari ini pun juga naik sudah naik 5%-an lebih dan kemudian ini untuk CAI per A ya CAI per A pada hari ini tidak ada sinyal apapun tetapi ini masih downtrend ya tapi downtrendnya ini kemungkinan akan segera berakhir ya lalu kalau kita lihat di area volume price analysis itu sudah menjauhi area demand ya dan dia akan menuju ke area demand yang berikutnya ya di sini di 3417 ya 3417 itu sama dengan berapa coba kita lihat 3417 dia akan menuju ke area itu ya 3417 ke area 48.843 rupiah kalau dirupiahkan jadi sekarang berada di tadi di 30 jutaan ya sekarang sudah mau menuju ke area 48 jutaan. Kemudian kalau kita lihat dari ini dari CAI per B-nya menunjukkan adanya awan hijau yang cukup menebal ya, artinya di sini ada money flow yang stabil dan cenderung mulai banyak ya untuk Ethereum. Kemudian juga di CAI per B-nya menunjukkan adanya dot warna hijau pada area area ini ya, area lembah yang berwarna biru ini. Artinya dia akan reversal untuk Ethereum. Kemudian kita kembali ke BTC ya selaku pelopor atau pioneer dari cryptocurrency. Kita lihat BTC, nah ini sudah terlihat ya, sudah tertayang. Tadi sempat indikator volume price analysisnya ini tidak muncul, maka saya ganti ke ETH tadi. Dan ini bisa kita lihat untuk BTC pun juga sudah mulai, saya coba gambarkan ya, untuk area ini, area yang semingguan terakhir ini ya, ini adalah time frame daily. Ini coba kita lihat, saya hubungkan antara titik terendah dan titik tertinggi dan kemudian kita lihat juga channeling-nya sama ya, sudah ada channeling naik. Walaupun ini masih selendangnya berwarna hitam ya, selendang hitam masih berada di atas selendang biru artinya masih bearish ya, tetapi bearish-nya ini pun sepertinya akan segera berakhir juga ya. Dan sekarang area sekarang adalah area demand ya. Ini berdasarkan volume price analysis ini adalah area demand. Area demand adalah area permintaan ya. Jadi pada harga sekarang banyak sekali transaksi yang terjadi sehingga ini adalah area yang sangat tepat sekali untuk kita membeli lagi, mencicil ya. Seperti itu.
Dan kemudian kalau kita lihat juga di Caper A-nya, Caper B-nya menunjukkan bahwa ada dot warna hijau di bawah lembah yang berwarna biru. Artinya juga ini akan kemungkinan sinyal reversal untuk beberapa hari ke depan untuk BTC ya. Dan sekarang sudah berada di 39.116. 39.116 itu berapa? 39.116 itu berada di area 559 juta rupiah ya. Dan dia kalau bisa tembus di area 40 ribuan ini ya, kalau dia berada di area 40 ribuan, dia akan menuju ke area 47.155. 47.155 coba kita lihat di kursnya ya. 47.155 sama dengan dia akan menuju ke area berikutnya di 674 juta rupiah. Jadi seperti itu BTC ya, memang kenaikannya ada yang menghambat ya kenaikan dari BTC karena rupanya ada kepentingan yang lain lagi ya selain kemarin skenario drama yang sudah saya gambarkan ya antara Elon Musk, Justin Sun dan kemudian juga para institusi perbankan ya. Dan seperti kita ketahui juga kalau dari news BTC sekarang sudah dimiliki oleh institusi-institusi besar. Jadi kemungkinan kalau turun dalam waktu dekat ini tidak akan terlalu jauh dari area demand ini ya. Kemungkinan dia ke depan akan menuju ke 47.174 tadi atau sekitar 650 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke blockchain generasi ketiga adalah ADA. Coba kita lihat untuk ADA ya. USDT bisa kita lihat di sini untuk ADA atau Cardano adalah blockchain generasi ketiga yang diharapkan bisa menggantikan Ethereum ya. Cardano julukannya juga sama seperti Ethereum ya. Julukannya adalah killer ya, Ethereum killer untuk Cardano, dan kita lihat Cardano sudah ada sinyal reversal ya untuk harga hari ini. Ini ada segitiga biru yang besar, itu artinya sinyal reversal untuk Caper A-nya ya. Kemudian kalau kita lihat untuk volume price analisisnya juga sudah mulai meninggalkan area demand-nya menuju ke atas. Dan coba saya gambarkan garis trend line-nya. Garis trend line-nya juga sama ya, sudah menunjukkan channeling naik. Ini ya kalau saya hubungkan antara titik-titik terbawahnya dengan titik teratas, titik yang di atas ini channelingnya naik. Ya, jadi Cardano sangat kemungkinan akan menuju ke area $2 ya, $2 bahkan bisa sampai ke $5. Kemudian kalau kita lihat untuk Caper B-nya menunjukkan awan hijaunya mulai menebal ya, artinya sudah ada aliran uang yang masuk di Cardano ya. Cardano ini adalah foundernya adalah juga co-founder dari Ethereum. Ini sudah ada dot warna hijau ya, artinya sudah ada aliran dana yang naik dan ini arahnya juga untuk yang Caper B-nya mengarah ke atas. Artinya untuk Cardano akan kemungkinan naik itu cukup besar dalam beberapa hari ke depan. Kemudian setelah Cardano coba kita lihat untuk XLM ya. XLM sebagai salah satu pengganti currency ya. Nah, jadi yang dimaksud currency ini lebih tepat XLM atau Stellar Lumen dan XRP ya. Coba nanti setelah ini saya akan bahas XRP. Nah, ini untuk XLM setelah kemarin juga badai dari BTC, sekarang juga sudah mulai ada pemulihan ya untuk XLM. Ini ya channelingnya sudah mulai agak naik juga. Saya gambarkan garis trendnya ya ini. Nah ini ya yang warna hijau ini, kemudian yang di atasnya saya hubungkan juga. Dan ini channelnya yang naik ya. Walaupun
Taper B-nya menunjukkan bahwa selendang hitam masih berada di atas selendang biru ya, artinya masih bearish, tetapi channeling dalam waktu dekat dia sudah membentuk channel naik. Kemudian pada harga saat ini juga menurut volume price analysis adalah area demand dari Stellar Lumen ya, di mana area ini banyak sekali candle yang menyentuh area ini, kemudian dia akan mantul ke atas ya, mantul ke atas. Nah seperti itu sehingga untuk Stellar Lumen juga diperkirakan berdasarkan info dari sistem algo trading yang saya gunakan dia akan naik dalam waktu dekat. Type nya juga mendukung ya. Ini ada dot warna hijau 2 ya. Kalau yang lainnya tadi 1, ini 2. Jadi kemungkinan dia akan menuju ke area terdekat di ini ya. Coba saya gambarkan berdasarkan volume price analisisnya garis horizontalnya. Ini adalah area resisten berikutnya ya. Kalau ini mampu ditembus maka akan naik ke atas 0,64311. Coba 0,46331 itu sama dengan berapa rupiah? 0,64331 di area 9 ribuan ya. Nah, dia akan menuju ke area 9 ribuan rupiah untuk SLM. Seperti itu. Jadi juga cerah. Kemudian satu lagi yang terakhir yang saya bahas adalah XRP yang sekarang lagi bersengketa dengan SEC ya, yang merupakan lembaga keuangan Amerika Serikat ya. Kalau di Indonesia dia adalah OJK ya, OJK-nya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk XRP. Nah, XRP juga agak memang cukup terganggu ya dengan sengketa yang terjadi dengan otoritas Badan Keuangan Amerika. Ini kemarin dia terpengaruh oleh BTC. Ya, kemudian saya gambarkan yang di samping dia ini. Nah, ini dia ke bawah. Kemudian yang waktu yang beberapa semingguan terakhir ini ya, saya gambarkan trend-nya. Nah, ini menunjukkan ada channeling naik di sini. Nah, channelingnya mengarah ke atas ya dengan kemiringan 45 derajat ke atas sama ya dengan koin-koin yang lain. Untuk XRP atau Ripple ya, Ripple Coin. Coba saya gambarkan garis horizontal lainnya karena di sini ada area demand ya. Jadi pada harga sekarang di $1 atau 14.500 itu adalah area demand ya, di mana candlestick mencapai di harga sekian dan dia akan kalau dia tembus dia akan menuju ke area 1,4 atau sekitar berapa ini 1,4 adalah di area nanti ke menuju ke 20 ribuan untuk XRP ya. Jadi kemudian di Cyper hanya tidak ada sinyal tapi di Cyper B sama ya ada sinyal untuk reversal. Ini adalah dot warna hijau pada lembah yang berwarna biru itu adanya reversal. Kemudian ini juga garis MACD-nya mengarah ke atas artinya dalam waktu dekat dia akan terjadi reversal juga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk market update untuk cryptocurrency. Semoga bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian ya. Di link deskripsi ada satu link ya jika Bapak Ibu menginginkan adanya sinyal ya, terutama untuk falas itu bisa mendaftar di aplikasi Trader Family ya. Itu merupakan aplikasi buatan John Paul 77 ya sebagai sinyal provider ternama di dunia dan ternyata orang Indonesia, dan di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan sinyal dari channel saya secara gratis ya. Jadi bisa di-subscribe terlebih dahulu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan perlu saya beritahukan saya menganalisanya menggunakan sistem algoritma trading ya dengan kombinasi dengan AI.
Ya, seperti itu. Jadi sinyal-sinyal saya bukan analisa yang asal ya, tetapi analisa yang berdasarkan ada alasannya. Memang di situ saya masih baru, tetapi nanti bisa dilihat track record saya untuk 1 bulan, minimal 1 bulan, 2 bulan ya, baru bisa dilihat. Kalau sekarang masih belum. Karena saya sendiri juga masih menginputnya juga masih try out. Terima kasih, happy cuan. Salam sehat, jangan lupa subscribe ya, karena ada 5 AFL untuk subscriber saya. Terima kasih.